saya bawakan mengenai pembiayaan, saya akan memperkenalkan diri saya sebentar. Ini udah dibawakan oleh Bu Kesnya 11. Saya lahir di Jakarta tahun 80. Status saat ini sudah menikah, tinggal di daerah Kayu Putih. Kemudian untuk educational background, saya baru merasakan di MUI. Kemudian waktu S1-nya saya adalah dari teknik. Ya, saya dari teknik. Kenapa saya bisa menerima kajian ekonomi? Ya karena bagaimanapun dalam dunia bisnis itu kita harus mengerti mengenai ekonomi, mengenai laporan keuangan, dan kita nggak boleh berhenti untuk belajar. Ya. Kemudian pada tahun sebelumnya di SMA saya dari SMA 3 lebih pengalaman. Untuk pengalaman, untuk yang non educational saya dulu di FKD dari sekolah swasta, itu sekolah manajemen keuangan, namanya Mega Central Finance. Jadi DPR di sana. Dan terakhir sekarang saya bergabung di Central Sentosa Finance sebagai Devet Asset Recovery. Oke, itu sekilas mengenai saya. Sebelumnya di sini dari fakultas mana aja teman-teman? Ekonomi. Dari fisioterapi. Oh, dari fisioterapi. Dari ekonomi juga. Siapa dari ekonomi coba? Terus yang fisioterapi? Di luar itu teknik? Psikologi? Di luar 3 jurusan itu? Komunikasi. Komunikasi siapa? Oh, satu daerah ini ya? Ya. Oke. Intinya dari kami di sini tujuannya bukan hanya untuk fakultas ekonomi, tapi kami ke semuanya ya. Tujuan kami adalah untuk edukasi sebagai kewajiban kami terhadap otoritas yang tahu mengenai lembaga pembiayaan atau yang pernah dengar mengenai lembaga pembiayaan. Lembaga pembiayaan itu apa sih? Ada nggak? Kasihan banget ya lembaga pembiayaan. Atau yang pernah dengar nggak mengenai lembaga pembiayaan, perusahaan pembiayaan? Ada yang pernah dengar mengenai perusahaan pembiayaan? Tidak sama sekali. Ya, Pak. Lembaga pembiayaan ya. Lembaga yang mengurus BPS macam-macam juga asuransi kehidupan, pendidikan, dan lain-lain. Oke, menurut Mbak siapa? Menurut Mbak Tiffany, lembaga pembiayaan itu lembaga yang mengurusi mengenai hal kehidupan seperti pendidikan, kesehatan, dan lain-lain mengenai beberapa hal dalam kehidupan. Oke, ada lagi yang lain? Ya? Apa Pak? Siapa? Dari Mbak siapa? Kalau menurut saya perusahaan yang pembiayaan itu contohnya seperti pasar modal juga termasuk masuk ke perusahaan pembiayaan. Iya. Jadi perusahaan pembiayaan itu juga ngurusin pasar modal. Oke, ada lagi satu lagi. Mungkin udah 2 Kartini, yang satu Kartono. Siapa? Nah, untuk bank itu yang mengatur adalah bank sentral atau BI. Bank sentral ini mengatur apa aja? Mengenai bank umum, baik itu BUMN maupun swasta. Kemudian mengatur bank asing, mengatur BPR.
Ini adalah bagian perbankan. Kemudian untuk yang bukan bank apa aja? Untuk bukan bank ini ya, koperasi simpan pinjam, pegadaian, asuransi, dana pensiun, yang tadi sebutin pasar modal, kemudian perusahaan reguler. Nah, perusahaan pembiayaan itu termasuk di sini. Perusahaan pembiayaan itu memiliki peran dalam mendukung perekonomian negara kita, ya. Jadi kalau perusahaan pembiayaan itu kita itu membantu menyediakan dana. Intinya perusahaan pembiayaan itu adalah jasa keuangan. Jadi perusahaan pembiayaan itu menyediakan dana supaya dari konsumen itu bisa membeli sesuatu untuk dipergunakan. Jadi dengan demikian perusahaan-perusahaan lain itu yang dibiayai bisa melakukan usahanya dengan baik. Coba lanjut lagi. Next. Nah, ini lebih clear-nya mengenai perusahaan pembiayaan. Perusahaan pembiayaan itu ada 4, ya, yaitu sewa guna usaha, ajak piutang, usaha atau kredit dan pembiayaan konsumen. Saya jelaskan dengan logis saja. Misalnya, sorry tadi bahas Tiffany, ya, Mbak Tiffany. Mbak Tiffany ini adalah penyedia barang atau dealer, ya, penyedia barang atau dealer. Contohnya alat berat, ya, contohnya alat berat. Mbak Tiffany ini adalah dealer alat berat. Kemudian ya, Mbak Jani adalah yang mau melakukan pembelian, ya, perusahaan Mbak Jani ini melakukan pembelian. Jadi kalau Mbak Tiffany tadi dealernya, ini dealer penyedia barang, supplier barang, Mbak Jani itu yang melakukan pembelian di track dulu. Kemudian setelah disetujui, baru dilakukan pembiayaan untuk traktor tersebut. Tetapi untuk sewa guna usaha, ya, untuk sewa guna usaha ada 2 macam. Yang pertama adalah financial lease, ya, financial lease. Financial lease itu artinya dikasih hak opsi di terakhirnya. Hak opsi itu berupa nantinya mau beli dengan klausul tertentu atau tidak mau beli, tapi terakhirnya dikasih pilihan, ya. Misalnya tadi Mbak Jani melakukan pembiayaan selama 5 tahun dengan klausul-klausul tertentu, misalnya disepakati 10% atau 50% atau 20% itu di klausul yang diambil, ya. Kemudian yang kedua itu anjak piutang. Kalau anjak piutang itu lebih karena seperti ini. Tadi ingat ya, kalau perusahaan pembiayaan harus ada 3, ya, harus ada 3 komponen. Apa ya tadi? Dealer, pembeli, sama perusahaan pembiayaan, ya, harus ada 3. Gitu. Nah, kalau anjak piutang lebih ke arah perusahaan, antara perusahaan. Contoh, kembali lagi, pinjam namanya, ya. Ya, Mbak Jani sama Mbak Tiffany lagi. Mbak Tiffany adalah perusahaan, contoh perusahaan manufaktur, ya, perusahaan manufaktur, terserah manufaktur apa aja. Nah, Mbak Jani beli ke, Mbak Tiffany adalah perusahaan manufaktur. Mbak Jani beli ke Mbak Tiffany dalam jumlah yang besar, misalnya total pembeliannya 10 miliar, ya, total pembeliannya 10 miliar, tapi dengan klausul-klausul tertentu. Misalnya 10 miliar itu dengan klausul dicicil 5 kali, ya, dicicil 5 kali. Nah, kalau dicicil 5 kali itu kan kita ada juga perasaan deg-degan. Ini bayar kan dia? Dinar Finance yang akan membayar ke siapa? Tiffany, ya.
Dinas finance yang akan membayar ke Tiffany dengan klausul tertentu, mungkin dengan rate sekian persen, ya. Nanti jadi mungkin dari 2 miliar itu akan dipotong sebagai bagi hasil dengan Dinas Finance. Nah, Dinas Finance yang akan melakukan penagihan ke siapa? Mbak Jani. Maksudnya biar kita ngerti dari dasarnya perusahaan biaya itu seperti apa. Ya, jadi saya jelasin lagi. Industri keuangan di negara kita, ya, industri keuangan di negara kita itu ada 2 berdasarkan dari OJK, yaitu industri perbankan dan industri non perbankan. Ya, lihat di sini ya. Nah, perusahaan pembiayaan adalah termasuk dalam industri non perbankan. Fungsi dari perusahaan pembiayaan apa? Fungsi dari perusahaan pembiayaan adalah supaya membantu perusahaan maupun perorangan yang membutuhkan sesuatu tapi belum cukup modalnya. Yang pertama belum cukup modalnya, atau yang kedua supaya perusahaan tersebut terbantu untuk mengalokasikan modalnya dengan baik, dengan benar. Tujuannya itu. Nah, seperti yang tadi sudah saya bilang, perusahaan pembiayaan itu selalu ada 3. Ya, kita bicaranya adalah triparty financing. Selalu ada 3, tidak ada lagi hubungan dengan dealer. Ya, tidak lagi hubungan dengan dealer. Jadi sekarangnya yang tinggal hubungan antara perusahaan pembiayaan dan konsumen. Konsumen wajib sampai dengan tenor yang sudah ditentukan untuk melakukan pembayaran angsuran. Tadi ditanyakan gimana Pak kalau misalnya bulan ke-5, bulan ke-6 nanti masih bisa. Tapi kalau memang tidak diberikan baik juga, ya unit tersebut akan diambil oleh perusahaan pembiayaan. Ya, perusahaan pembiayaan tersebut akan untuk melunasi utang dari konsumen itu, perusahaan pembiayaan akan menjual unit tersebut untuk menutupi utang dari konsumen. Ya, kira-kira begitu. Apakah sudah jelas? Sudah. Oke, manfaat dari perusahaan pembiayaan konsumen. Tadi sudah saya jelaskan bahwa dengan adanya seperti itu, maka konsumen dapat membeli barang yang dibutuhkan meskipun dana yang dimiliki belum cukup. Buktinya apa? Buktinya adalah 1. Teman-teman bisa melihat ke jalanan. Sekarang itu mobil, motor itu luar biasa jumlahnya. Ya. Kalau dulu tuh macet, kita ngomong macet itu ngomongnya Sudirman, ngomongnya Tamrin. Ya. Sekarang tuh macet gimana? Semuanya. Apalagi yang di Sabtu semuanya macet. Ya. Itu tapi dengan demikian roda ekonomi jadi berputar. Ya, roda ekonomi berputar. Kemudian prosedur yang lebih sederhana. Prosedur yang lebih sederhana. Kenapa? Dalam lembaga pembiayaan itu kita lebih cepat dalam memutuskan. Kenapa? Karena sumber dana dari perusahaan pembiayaan itu kita punya sumber-sumber dana. Ya, sumber dana dari perbankan, ada dari modal sendiri. Itu untuk persyaratannya pun lebih sedikit dibandingkan dengan teman-teman kalau misalnya ngajukan kredit ke perbankan, itu pasti akan lama sekali karena mereka benar-benar melakukan pengecekan dan dokumennya harus komplit A sampai Z. Satu saja tidak ada, maka itu tidak akan disetujui. Ya, jadi lebih sederhana dan lebih cepat. Kemudian tidak diperlukan jaminan tambahan. Untuk bank pasti dibutuhkan jaminan tambahan kolateral. Ya, kalau misalnya pun tidak ada jaminan kan misalnya menurut KTA itu kemungkinan disetujuinya sangat kecil. Ya, kemungkinan sangat kecil.